Satu, dua, tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kali ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan pada hari ini kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Baik, Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu. Lovelia Aurel, Hadir. Wima Alfa, Hadir. Amalia Hilda, Hadir. Arum Cahya, Hadir. Aryani, Hadir. Rasela, Hadir. Hidayat, Hadir. Yosua, Hadir. Jasmine, Hadir. Halim, Hadir. Ahmad Yasir, Aneka, Hadir. Hanin, Hadir. Siti Anggita, Hadir. Devi Iblima, Hadir. Asnaul, Hadir. Emiria, Hadir. Latifatul Zahra, Iya. Hadir ya, Bu. Januar, Hadir. Tegar. Hadir. Baik, kita hari ini akan mempelajari teks LHO, yaitu mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam teks laporan hasil observasi. Di sini Ibu kita akan belajar dengan metode PBL atau problem based learning. Problem based learning ini kita nanti Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Nanti kalian akan mencari masalah, kemudian akan menyelesaikannya secara berkelompok. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan video mengenai teks LHO. Kalian bisa simak baik-baik. Dari kelas 10.7 akan memaparkan hasil observasi yang sudah kami buat tentang panda. Kalian tahu tidak? Ternyata panda memiliki banyak keunikan loh. Ingin tahu apa saja? Yuk simak videonya sama-sama. Seperti yang kita tahu, panda adalah hewan yang identik dengan warna hitam putih dan termasuk ke dalam kategori kucing beruang besar. Panda adalah mamalia yang masuk ke dalam keluarga beruang. Hewan ini berasal dari Tiongkok Tengah. Biasanya, ia tinggal di hutan bambu di wilayah pegunungan, seperti pegunungan Sichuan dan pegunungan Tibet. Tiongkok memang terkenal bangga akan keberadaan panda. Terbukti, hewan ini telah menjadi lambang negara dan bahkan tampil dalam uang emas di Tiongkok. Nama Tionghoa dari panda adalah Xiongmao, yang memiliki arti kucing beruang. Sedangkan nama ilmiah panda adalah Ailuropoda melanoleuca, yang artinya kaki kucing berwarna hitam putih. Hewan ini bisa disebut panda karena karakter fisiknya mirip dengan panda merah yang hidup di barat, atau dulu dikenal sebagai beruang belang. Meskipun secara taksonomi panda dikategorikan sebagai karnivora, pada kenyataannya hewan ini memiliki makanan herbivora, lebih tepatnya bambu. Meskipun demikian, panda juga diketahui memakan telur dan serangga sebagai sumber protein utama, selain bambu yang menjadi makanan pokoknya. Untuk itu, beberapa ahli mengkategorikan panda sebagai hewan omnivora. Apakah kalian tahu, walaupun panda terlihat baik, namun ternyata panda tetap bisa menyerang manusia loh. Jangan memandang rendah panda.
Mereka tampak baik dan jinak, bukan berarti mereka tidak bisa menyerang. Gugu, panda dari kebun binatang Beijing, tercatatlah 2 kali menggigit pengunjung kebun binatang lantaran merasa terganggu oleh tingkah manusia tersebut. Selain itu, binatang khas Cina ini makan daun jumlah besar setiap harinya loh. Mereka menghabiskan waktu 12 jam untuk mengisi perutnya. Bambu yang dikonsumsi bisa mencapai 12 kg per hari. Wah, kalau dilihat banyak sekali ya teman-teman. Secara fisik, panda raksasa sangat mirip dengan tulang. Hanya saja, panda raksasa memiliki 2 warna, yaitu hitam putih. Uniknya, warna panda raksasa sangat mirip dengan hewan yang memakai baju dan celana. Tangan dan kaki berwarna hitam, demikian juga mata, bahu, encong dan telinganya. Selain itu, panda raksasa memiliki cakar yang ganjil. Cakar itu terdiri dari jempol dan 5 buah jari. Jempol yang dimaksud dalam ciri fisik panda raksasa ini adalah tulang pergelangan tangan yang termodifikasi. Kalian tahu tidak fungsi dari warna panda? Warna hitam putih panda memiliki 2 fungsi yang berbeda, yaitu kamuflase dan komunikasi. Sebagian besar wajah, perut, dan leher panda yang berwarna putih membantu panda bersembunyi di tempat bersalju. Sedangkan lengan dan kakinya berwarna hitam dapat membantunya bersembunyi di tempat teduh. Tanda pada wajah panda yang khas digunakan untuk berkomunikasi dengan panda lainnya. Sayangnya, panda adalah hewan yang sangat rentan akan kepunahan. Hal ini dikarenakan panda telah kehilangan habitatnya, dan tingkat kelahiran dari panda raksasa itu sendiri tergolong rendah. Hanya ada sekitar 1.600 ekor panda raksasa yang masih hidup di alam bebas. Selain karena populasinya yang berkurang, panda raksasa juga dilindungi karena rentan terhadap perubahan suhu. Hewan ini terbilang istimewa karena menjadi lambang World Wildlife Fund, yakni sebuah organisasi pelestarian alam. Itu dia penjelasan dari hasil observasi kami tentang panda. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah Setelah kalian memirsa contoh teks LHO ini, sebelumnya Ibu memberikan pertanyaan pemantik dulu. Kita sudah menampilkan hewan panda. Jadi menurut kalian apa yang tadi kalian sudah amati dari hewan panda ini? Bentuknya panda, Bu. Hewan itu Warnanya panda. Ya, akarnya panda. Ya. Ya, tadi ada karakteristik dari panda, terus ada nama ilmiah dan nama Cina dari panda. Kemudian tadi juga ada informasi mengenai panda yang sudah mulai punah, dan tadi juga ada tempat di mana panda itu berada, tempat panda, dan panda itu sering memakan bambu. Kemudian mengapa kita harus mengobservasi? Kan tadi kita sudah mengamati, kemudian kita akan menulis atau mengobservasi. Tujuan dari mengobservasi itu apa saja? Kita tahu hewan itu nggak cuma mengamati. Ada lagi? Supaya tahu informasi lebih dalam dari objek yang kita mau teliti. Ya, tujuannya yaitu supaya kita bisa mengetahui kemudian
menambah wawasan mengenai apa saja ciri-ciri, kemudian kehidupan dari hewan panda. Kemudian yang ketiga itu kita sudah mengetahui tujuannya. Kemudian kalian bagaimana cara kalian itu menulis atau melaporkan laporan hasil observasi, apa saja langkah-langkah yang kalian lakukan. Mengamati objeknya terlebih dahulu itu. Iya. Terus mungkin dicatat dulu. Nanti kita buat kerangkanya teksnya dulu. Habis itu kita mengembangkan dari kerangkanya itu ke paragraf di buku. Jadi teks. Baik. Baik, tadi Mbak Jasmine sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah yang kita lakukan untuk menuliskan melaporkan teks laporan hasil observasi. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Jadi tadi metodenya yaitu PBL. Jadi kalian akan berkelompok kemudian mengerjakan LKPD ini. Kalian sebelumnya akan membaca, menyimak teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian mencari makna kata yang bercetak tebal dari teks yang ada di atas. Kemudian yang kedua, setelah kalian mencari makna kata, kemudian kalian akan mencari informasi faktual, mengidentifikasinya melalui pernyataan yang sudah Ibu buat. Kemudian kalian ada opsi apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Jika benar, kalian bisa tulis jawabannya lagi. Kemudian jika salah, kalian bisa tulis jawaban yang benar. Ada yang mau ditanyakan? Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan kalian isi, kemudian nanti setelah diskusi selesai kalian bisa presentasi maju ke depan dengan satu orang. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Baik. Ibu, ya tanya dong. Ini yang informasi faktualnya itu gimana ya, Bu? Jadi kamu sudah baca, sudah simak? Sudah, Ibu. Jadi ini pernyataan ini kamu simak lagi, apakah benar atau salah sesuai dengan teks yang sudah disajikan. Baik, Bu. Jika salah, kamu bisa menuliskan yang benar. Oh, baik, Bu. Berarti harus ada unsur penguat kalau salah ya, Bu ya. Terima kasih, Bu.
sudah selesai semua? Kalian bisa perwakilan maju untuk mempresentasikan. Baik, yang pertama itu makna kata. Satu orang bisa menyebutkan dua. Dari kelompok terserah mana saja yang sudah siap. Izin dari kelompok 1 menyampaikan makna kata yang pertama dan kedua yang kami dapatkan. Kata pertama yang bercetak tebal yang kami cari maknanya itu identik, yang bermakna sama atau tidak berbeda sedikit pun. Dan yang kedua mamalia yang bermakna binatang vertebrata yang memiliki kelenjar susu, rambut, bernafas dengan paru-paru, dan binatang menyusui. Baik, selanjutnya dari kelompok 2 yaitu kita mendapatkan kata yang bercetak tebal yaitu lambang dan taksonomi. Yang pertama, lambang merupakan tanda atau lukisan atau lencana dan sebagainya yang menyatakan suatu hal atau mengandung simbol tertentu. Selanjutnya taksonomi yaitu klasifikasi bidang ilmu, kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek. Baik, untuk kelompok 4 kami menemukan kata zina. Yang zina itu makna katanya adalah dapat ditaklukkan, dapat diatur. Maksudnya tidak buas dan tidak liar. Kemudian untuk yang khas itu khusus atau istimewa. Kemudian saya dari kelompok 4 itu menemukan dua kata yaitu kamuflase dan kekenahan. Yaitu yang pertama kamuflase. Kamuflase itu perubahan bentuk, rupa, sikap menjadi lain agar tidak dikenali. Selanjutnya ada kepunahan yaitu musnah atau dalam artian di sini hilang atau lenyap. Baik, yang kedua itu mengenai informasi faktual. Kalian bisa membacakan hasil diskusinya satu saja. Ya. Dari kelompok pertama, yang pertama pernyataannya adalah panda adalah hewan mamalia yang tinggal di hutan bambu dataran rendah. Lalu opsinya adalah salah karena jawabannya panda biasa tinggal di hutan bambu di wilayah pegunungan seperti pegunungan Sichuan dan pegunungan Tibet. Lalu dari kelompok 2 yaitu nama ilmiah panda memiliki arti yang sama dengan nama Tiongkok panda. Jawaban kami adalah salah karena nama ilmiah panda adalah Ailuropada melanoleca yang memiliki arti kaki kucing berwarna hitam putih, sedangkan nama Tiongkok panda adalah Xiongmao yang memiliki arti kucing beruang. Kemudian yang nomor 3, panda adalah hewan pemakan segalanya. Itu jawabannya benar. Panda memakan tumbuhan bambu, namun di sisi lain panda juga memakan telur dan serangga sebagai sumber protein utama. Oleh karena itu, panda menjadi hewan pemakan segalanya atau omnivora. Selanjutnya nomor 4, dari pernyataan warna hitam dan putih pada panda berfungsi untuk memikat musuh. Di sini kami pilih opsi yang benar karena dari jawabannya panda hitam dan putih warna hitam dan putih panda memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kamuflase dan berkomunikasi. Sebagian besar wajah, perut, dan leher serta berwarna putih membantu panda bersembunyi di tempat bersalju. Lengan dan kaki panda yang berwarna hitam membantu panda bersembunyi di tempat yang terang. Baik, terima kasih presentasi dari semua kelompok. Silakan duduk dan berikan aplaus untuk mereka.
Baik, tadi setelah presentasi Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai identifikasi makna kata dan informasi faktual dalam teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini merupakan teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, teks laporan hasil observasi ini memiliki sifat yang objektif, komunikatif, dan informatif. Kemudian, untuk mencari suatu makna, menemukan makna kata, kalian bisa dengan 4 langkah ini, atau salah satunya. Yang pertama itu ada makna kata tersirat, makna yang secara langsung terdapat di teks. Jadi, di dalam teks itu sudah terpampang jelas, sudah langsung bahwa makna tersebut, bahwa kata tersebut sudah memiliki makna. Kemudian yang kedua itu ada makna kata tersurat, makna yang secara tidak langsung atau tersembunyi. Jadi kalian bisa menerka-nerka terlebih dahulu makna yang cocok dari kata tersebut. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan petunjuk visual, makna berdasarkan petunjuk gambar. Jadi kalian bisa ketika ada contoh visual atau gambar, kemudian kalian bisa kata yang sedang dicari itu bisa dilihat dari visualnya, dari gambarnya. Jadi bisa maknanya itu bisa terlihat. Kemudian yang keempat yaitu kamus. Seperti yang tadi kalian kerjakan, kalian menggunakan kamus, bisa yang berupa cetak ataupun online. Yang online itu bisa kalian akses melalui gadget kalian dari KBBI online ataupun Tetraus. Kemudian ada ciri-ciri informasi faktual. Yang pertama itu objektif. Informasi yang disajikan itu sesuai dengan kenyataan tanpa adanya opini ataupun interpretasi secara pribadi. Kemudian itu yang kedua berdasarkan fakta. Informasi didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Itu saja penjelasan dari Ibu. Kemudian kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi ada yang bisa menyimpulkan? Jadi makna kata dan informasi faktual itu kita bisa didapat dari teks LHO. Makna kata itu bisa dari petunjuk visual, kamus, kemudian secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian faktual itu mempunyai ciri-ciri yang objektif dan berdasarkan fakta. Baik, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Kita bisa berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa tak pernah usai. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.